Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Imamat. Imamat pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-59. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Penyakit kusta. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, penyakit kusta pada zaman itu merupakan satu penyakit yang boleh dikatakan itu dampak daripada dosa. Nah, namun sebelum dipastikan bahwa orang tersebut yang mengalami satu sakit penyakit dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan, itu biasanya mereka dilakukan penganalisaan data. Artinya dipastikan dulu apakah benar orang itu sakit kusta atau bukan, ya. Sehingga kalau kita membaca di dalam pasal ini itu ada tata caranya. Dilakukan penelitian, dilakukan observasi sehingga jika memang iya, ya mereka harus menerima konsekuensinya. Tetapi jika tidak, ya mereka bisa kembali di dalam kehidupannya. Nah, dari bagian ini, pelajaran apa yang bisa kita dapat? Yang pertama yang saya dapat adalah ketika mungkin ya kita melihat ada satu kesalahan, ada satu pemahaman yang tidak tepat terhadap orang lain, alangkah baiknya jika memang dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Sehingga kita tidak bisa memastikan hanya sebelah pihak saja berdasarkan pengamatan satu dua orang. Tetapi memang benar keputusan yang diambil seharusnya sudah berdasarkan pengamatan baik itu secara data, baik itu secara pendekatan secara personal. Ini sangat penting sekali untuk kita mengambil sebuah keputusan. Apalagi itu merupakan keputusan yang besar, yang memberi dampak yang besar, ya. Artinya penting sekali untuk kita menggali informasi sedalam-dalamnya di dalam kita menentukan keputusan yang akan kita ambil. Sehingga tidak menjadi orang yang gegabah, ya. Baru dengar satu dua informasi, kita langsung bisa menyimpulkan ya terhadap diri seseorang misalnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana kita mengambil setiap keputusan hari ini. Ya, saya tahu ada tipe-tipe orang di dalam mengambil keputusan itu, ada yang memerlukan data, tetapi ada yang modal percaya saja. Ya, itu sah-sah saja. Tetapi menurut saya ini penting. Kenapa? Karena jangan sampai kita mengambil keputusan tanpa memiliki dasar, ya. Makanya kalau di dalam SK atau surat keputusan itu biasanya ada menimbang begitu ya. Kemudian memperhatikan dan kemudian memutuskan. Nah, menurut saya ini penting. Karena kalau misalnya tidak ada tindakan seperti itu, ternyata di kemudian hari begitu ya, keputusan itu salah. Wah, kan kasihan baik si penerimanya maupun yang memutuskannya. Nah, dari sini kita belajar tentang bagaimana jika kita menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kehidupan khususnya
Ya usahakan kita memang benar-benar memastikan kita tahu keputusan itu sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Kami pernah punya satu pengalaman begitu ya dalam memutuskan satu hal, memang ada satu kendala, ada satu pergumulan. Kami sudah mencoba mengkomunikasikannya, kami berkomunikasi dengan baik, tapi ternyata masih juga tidak bisa. Sampai akhirnya kita berikan pendampingan. Pendampingan satu orang, pendampingan dua orang, dan ternyata itu pun tidak bisa. Akhirnya kami berdiskusi dengan yang di atasnya begitu, dan mereka saling lempar, dan akhirnya kami memutuskan sebuah keputusan selesai. Nah, ketika kami memutuskan memang itu tidak mudah, dan kami juga tidak mau asal memutuskan sepihak saja. Tetapi memang harus ada dua belah pihak yang sama-sama saling menyadari, di mana di sana kami mencoba juga membangun komunikasi. Sehingga ketika keputusan itu diambil, ya tidak ada yang sakit hati. Ya memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara ya. Misalnya ketika kita harus memutuskan satu dan lain hal tanpa ada kejelasan ya. Karena orang pasti akan berpikir ya masalah suka dan tidak suka, masalah dekat atau tidak dekat. Itu sangat eh, memberi pengaruh yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dari kitab Imamat pasal yang ke-13 tentang penyakit kusta ini sangat baik sekali untuk kita boleh belajar ya tentang bagaimana sikap mengambil sebuah keputusan. Lakukan penyelidikannya itu sebagai bahan pertimbangan. Kemudian baru kita bisa menetapkan ya berdasarkan apa? Data-data itu tadi yang tentunya bukan hanya sekedar satu dua informasi, tapi dari beberapa informasi dan ternyata mungkin itu sama, ya kita perlu pertimbangkan begitu. Tapi kalau misalnya ada 50-50, di situ pentingnya kebijaksanaan. Dan di sana kiranya kita boleh mengambil keputusan ini dengan bijaksana. Apalagi keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Nah, setiap kita itu kan setiap hari diperhadapkan untuk setiap keputusan. Apapun itu. Apakah hari ini kita mau bekerja atau tidak? Apakah hari ini kita mau menjaga kesehatan atau tidak? Apakah hari ini kita akan mengambil keputusan apapun itu, bahkan yang terpenting sekalipun, kita harus memiliki data yang akurat, data yang kuat, sehingga dalam mengambil keputusan tidak hanya sekedar diputuskan begitu saja, tetapi sudah berdasarkan data dan pertimbangan yang matang. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam mengambil sikap, dalam mengambil keputusan, sehingga kita boleh mengambil keputusan yang tepat, tidak salah, di mana ini memiliki dampak yang panjang. Ya, mari kita belajar minta Tuhan juga untuk menuntun sehingga setiap keputusan kita adalah keputusan yang tepat. Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan kembali tentang bagaimana kami belajar mengambil sebuah keputusan. Setiap hari, setiap waktu, kami diperhadapkan dengan keputusan-keputusan. Dan terkadang kami harus menghadapi keputusan-keputusan yang sulit untuk kami ambil, tetapi kami juga harus mengambilnya. Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengambil keputusan itu dengan baik, dengan tepat, sehingga tidak menyakiti hati orang lain, tidak merugikan orang lain, tetapi juga boleh menjadi berkat baik bagi kami yang memutuskan maupun bagi mereka yang diputuskan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, sehingga kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Berkati setiap kami, apakah sebagai seorang pemimpin di tengah keluarga, harus memutuskan keputusan penting terkait dengan keluarga kami. Di tengah kami bekerja, apakah kami sebagai pimpinan, apakah kami sebagai karyawan, atau apapun itu posisi kami. Kami rindu Tuhan juga boleh menolong kami untuk kami boleh mengambil keputusan yang tepat. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh.
Kami berdoa mohon Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan kami, sehingga kami juga boleh sehat, kami juga bisa beraktivitas kembali dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, dan kami mohon berkatmu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.